Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Rahmatul Fadila dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri. Di video kali ini kita akan belajar materi fikih mengenai ketentuan sholat jamak, di mana ada beberapa subtema yang perlu kita bahas, yakni yang pertama pengertian dan hukum sholat jamak, yang kedua syarat syah pelaksanaan sholat jamak, yang ketiga macam-macam sholat jamak, yang keempat cara melaksanakan sholat jamak takdim, yang kelima cara melaksanakan sholat jamak takhir, yang keenam hikmah pelaksanaan sholat jamak. Untuk pembahasan lebih lanjutnya kita simak video berikutnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat jamak. Nah, apakah kalian sudah tahu apa sih sholat jamak itu? Pada subtema yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan juga hukum sholat jamak. Adapun pengertian dari sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena adanya sebab dan syarat tertentu. Nah, jadi hukum dari pengerjaan sholat jamak ini diperbolehkan terkecuali karena adanya sebab dan syarat tertentu. Nah, adapun sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Dapat disimpulkan bahwa sholat subuh tidak boleh dijamak. Tema yang kedua yakni syarat sah sholat jamak. Sholat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Nah, di dalam perjalanan itu tidak mengandung mudarat. Seperti contoh, pergi haji, silaturahim, berdagang, ziarah, seperti itu. Yang kedua, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 81 km. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai. Maksudnya adalah sholat yang memang harus dikerjakan pada waktu hari itu juga. Jadi contoh sholat fardu yang memang harus kita wajib melaksanakan, bukan sholat qadha atau sholat ganti. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Nah, tata caranya sama seperti sholat fardu seperti biasanya, namun niat yang membedakannya. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Tema yang ketiga yakni tentang macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak ada dua. Yang pertama, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Seperti contoh, mengerjakan sholat asar pada waktu sholat duhur, mengerjakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, yakni sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, atau mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang kedua. Nah, sholat jamak takhir ini berkebalikan dari sholat jamak takdim. Seperti contoh, mengerjakan sholat duhur pada waktu sholat asar, dan mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Tema yang keempat yakni tentang cara melaksanakan sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu dilakukan pada sholat yang pertama. Nah, adapun tata caranya yakni berniat sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Kalau kita melaksanakan sholat duhur dan asar, berarti pelaksanaannya pada waktu sholat duhur dengan niat usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Adapun niat dari sholat maghrib dan sholat isya juga sama, namun waktu pengerjaannya ini dilakukan pada sholat maghrib. Lalu kemudian kita melakukan takbiratul ihram, kemudian sholat duhur seperti biasa 4 rakaat, atau kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Kemudian kita berdiri lagi, kita memisahkan. Nah, pisahnya itu tidak ada jeda lama. Jadi kita langsung berdiri lagi, kita melakukan niat takbiratul ihram,
berurutan seperti itu. Tema yang kelima, yakni cara melaksanakan sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir itu dilakukan pada sholat yang kedua, yakni jika kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, maka kita mengerjakannya di sholat isya. Nah, yang pertama kita itu mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat pada saat itu juga. Kemudian kita berdiri lagi melaksanakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Nah, adapun tata caranya, yakni yang pertama, takbiratul ihram. Jika kita melaksanakan sholat maghrib dengan isya, maka niatnya seperti ini. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat duhur. Seperti biasa, sholat maghrib 3 rakaat, sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Kemudian kita berdiri lagi, berurutan. Jadi kita berdiri tanpa ada jeda. Kita melaksanakan sholatnya dipisah, cuman dalam waktu akhiran. Kemudian dalam mengerjakan sholat, baik sholat jamak takdim maupun sholat jamak takhir, di antara keduanya itu tidak boleh diselah. Tidak boleh disela dzikir, karena sholat tersebut seakan-akan dalam satu waktu atau satu sholat. Yang keenam, yakni hikmah sholat jamak. Nah, kalau kita melaksanakan sholat jamak itu ada beberapa hikmah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat jamak merupakan rukhsah, keringanan atau kemurahan dari Allah terhadap hambanya manakala kita sedang berpergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Karena sholat merupakan tiang agama, di mana tiang itu harus kita jaga. Kalau tidak, maka semuanya bisa roboh. Yang kedua, pelaksanaan sholat secara jamak mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya. Nah, Allah sudah menetapkan bahwasanya kita diberi keringanan, tidak diperberat untuk melakukan sholat. Maka adanya sholat jamak ini kita lakukan, kita kerjakan kalau memang ada situasi-situasi atau segala kondisi yang memang itu tidak memungkinkan kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, disyariatkan sholat jamak supaya manusia tidak meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dalam waktu itu dan juga cepat. Mungkin itu saja pembahasan mengenai ketentuan sholat jamak. Terima kasih sudah menyelesaikan pelajaran hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di hari kemudian. Tentunya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.